Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali di dalam sapaan harian Gereja Kristen Jawa Manahan Surakarta. Tuhan telah memberikan kita banyak berkat dan penyertaan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita awali dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas semua berkat yang telah Tuhan berikan. Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Kasih Tuhan ada pada kami sepanjang waktu. Kami bersyukur atas kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Kami memohon kasih karunia-Mu. Tuhan hadir di tengah kami, dan Roh Tuhan sendiri yang membimbing dan membuka hati kami, sehingga kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi pandu di dalam hidup kami dan akan memberi kami kekuatan sehingga kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bacaan ini mengingatkan kita. Yohanes mengingatkan kita bahwa kita patut bersyukur bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya. Tuhan telah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk kita manusia. Kita mendapat rahmat penebusan dan kita mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Kita adalah anak-anaknya yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat buat kita. Dosa kita diampuni dan kita menjadi manusia baru dengan pembaptisan. Ayat yang ke-17 mengatakan bahwa kita diminta pergi untuk menghasilkan buah. Artinya kita diminta untuk menjadi saksi Kristus. Kita mempunyai tugas bersaksi segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Kita juga diminta untuk menghasilkan buah. Buah yang dimaksud adalah mengasihi sesama kita. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, maka sudah sepantasnya kita membagikan kasih itu dengan mengasihi sesama. Kita diminta untuk tidak statis. Kita harus bertumbuh menjadi pohon yang baik sehingga mampu untuk berbuah. Lalu bagaimana sikap kita agar kita tetap berbuah? Kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pohon kehidupan. Hidup di dalam firman Tuhan akan menghasilkan buah. Hidup permanen di dalam Tuhan membuat kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Apalagi yang dapat kita sombongkan. Setiap kesuksesan kita itu bukan berasal dari kekuatan, kehebatan maupun kemampuan kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Firman berikutnya adalah tentang dunia yang membenci kita. Kita bukan berasal dari dunia. Setelah ditebus, kita adalah warga kerajaan surga. Dunia tidak mengenal Yesus. Pada Yohanes 7 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini jahat. Kesombongan, hawa nafsu, keserakahan, dan keinginan daging harus menjadi musuh kita. Sudahkah kita bisa hidup berbeda dengan dunia?
Apakah kita berani menolak dunia, tidak mengikuti arus, dan selalu belajar mengendalikan diri? Pengendalian diri kita tercermin dalam sikap dan tindakan kita. Mari kita mengupayakan untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Kita percaya pada firman Tuhan dan rancangan Tuhan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin hidup kita. Kehadiran Tuhan sendiri yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap dunia, agar kita tetap mempunyai iman yang kuat? Pertama, kita harus tetap bersukacita dalam segala keadaan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Kita bersukacita karena Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan dan tinggal permanen di dalam Yesus. Kita belajar menghitung berkat Tuhan, agar kita mampu selalu bersyukur atas semua berkat-Nya di dalam hidup kita. Dan rasa syukur itu akan membuat kita selalu bersukacita. Yang kedua, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Meski kadang kita menghadapi rintangan, kesesakan, masalah yang seolah tiada jalan, tapi kita harus menjaga hati kita agar kita tetap berpaut pada Tuhan. Seperti teladan Yeremia yang tidak pernah berhenti berharap. Hati adalah sumber dari segalanya. Ketika situasi sulit, pengharapan akan mengalirkan kuasa Tuhan, dan itu memampukan kita melewati semuanya. Roma 12 ayat yang ke-12 mengatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil untuk bersaksi tentang karya keselamatan Allah di dalam hidup kita. Mari kita mewartakan firman Tuhan melalui hidup keseharian kita, menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Kita memang manusia lemah yang sering tergoda dan jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita terus belajar melakukan pertobatan dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru sesuai dengan kehendak-Nya. Kita juga terus belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati.